Menantu kurang ajar ini memaksa ibu mertuanya untuk mencuci bajunya. Dia memperingatkan ibu mertuanya itu agar mencuci bajunya dengan hati-hati, jangan sampai rusak dan terkena luntur. Dengan perasaan sedih, si ibu mertua hanya diam. Dan ketika malam-malam si ibu tengah berzikir, menantunya yang tengah tertidur itu pun merasa terganggu mendengarnya. Dia pun marah-marah, lalu suaminya mengatakan bahwa dia tidak seharusnya seperti itu. Tapi si istri malah semakin kesal, lalu meminta suaminya untuk menghentikan ibunya itu. Maka pergilah si laki-laki ini meminta ibunya diam. Dengan perasaan hancur, ibu itu hanya bisa bersabar. Di keesokan harinya, wanita ini kembali meminta ibunya mencuci di sungai. Karena kasihan, cucunya ini menyusul dan turut membantunya. Tapi si wanita ini malah memarahi anaknya dan memaksanya pulang. Ketika malam tiba, saat mereka akan makan malam, si suami menanyakan di mana ibunya, mengapa tidak makan bersama dengan mereka. Si istrinya ini pun mengatakan jika ibunya itu sudah makan duluan. Dan ketika si ibu turun ke dapur untuk makan, dia melihat semua makanan telah habis. Nasi pun hanya tersisa sedikit. Lalu dengan bercucuran air mata, si ibu memaksakan diri makan nasi putih dengan air gula. Sungguh si ibu ini pun merasa terhina di rumahnya sendiri. Dan ketika sang suami wanita itu pergi kerja, dia mengambil kesempatan untuk berselingkuh. Dia pun meminta ibu mertuanya membelikan dia obat sakit kepala. Dan ketika si ibu pergi, dia segera menutup pintu lalu bermain api dengan laki-laki lain. Nah, ketika si ibu itu sampai, dia kaget melihat pintu-pintu tertutup rapat. Dan saat si ibu ini memanggil menantunya itu, dia cepat-cepat meminta selingkuhannya pergi lalu membukakan pintu untuk si ibu. Ibu kemudian bertanya mengapa pintu-pintu ditutup. Si wanita itu malah marah dan mengatakan bukan urusannya. Ibu ini diberi oleh anaknya kerudung, tapi menantunya ini malah mengambil kerudung itu dan mencobanya. Dia mengatakan jika kerudung itu sangat cocok untuk dia, bukan untuk ibunya. Si ibu dan suami ini pun hanya diam melihat tingkah si wanita itu. Nah, besoknya wanita ini kepergok selingkuh oleh ibu mertuanya. Mereka tampak bermesraan seolah tak ada yang memperhatikan mereka. Namun si laki-laki selingkuhan wanita ini tiba-tiba berubah sikap ketika melihat ada si ibu melihat mereka. Dan si menantu ini pun jadi marah. Lalu saat di rumah, ketika ibu ini tengah selesai sholat, wanita ini mengamuk. Dia mengancam ibu itu akan diusirnya apabila dia mengadu kepada suaminya. Si ibu itu pun berusaha menasihati menantunya, tapi si wanita ini tak mau terima. Dan ketika suaminya sudah pulang kerja, wanita ini malah membuat rumor jika ibunya itu gila. Si suami tak percaya dengan istrinya itu. Dan ketika siang hari, ibu ini tengah bersama dengan cucunya. Mereka tengah bersantai di bawah rumah itu. Dia pun melihat ada ular yang hendak menggigit mereka. Dia mencoba mengusir ular itu, tapi malah si menantunya ini mengatakan jika ibunya itu ingin melukai anak mereka. Oleh sebab itulah, ibu ini akhirnya dianggap gila oleh anaknya. Ibu ini dirantai oleh adiknya sendiri karena dianggap gila. Dia merasakan lapar dan haus, sedang tak seorang pun yang merasa belas kasihan kepadanya. Ibunya ini hanya mampu menangis meratapi nasibnya itu. Suatu malam, karena tak tahan melihat si nenek disiksa dan ditelantarkan, cucunya ini membuka gembok itu. Si cucu pun dengan bahasa isyaratnya meminta neneknya untuk segera pergi dari sana. Dia pun memberikan boneka kesayangannya kepada si nenek. Dengan penuh kesedihan, nenek itu pun pergi dari sana. Kedua orang ini pun jadi heran karena ibu mereka ini sudah tidak ada lagi di sana. Di tengah gelapnya malam dan di bawah lebatnya hujan malam itu, si ibu berteduh di bawah pelepah kelapa di dekat kuburan suaminya. Dan ketika siang tiba, dia membuat sebuah pondok yang terbuat dari plastik. Karena tinggal di pondok plastik di samping kuburan itu, ibu ini dianggap gila oleh orang-orang dan warga sekitar. Di sisi lain, anak bungsunya yang baru selesai belajar di kota pulang. Dia bertemu dengan tetangga mereka. Nah, di sanalah si tetangga mengatakan jika ibunya kini tidak lagi tinggal di rumah mereka, tapi di pondok plastik samping kuburan ayahnya. Dia mengatakan jika ibunya ini kini dianggap gila oleh orang-orang. Mendengar itu, anak ini langsung lari mencari ibunya. Dan dengan perasaan sedih, dia melihat ibunya duduk sendirian seperti orang gila. Anak ini teriak meminta ibunya agar sadar karena kini dia telah kembali. Melihat ibunya yang seperti itu, akhirnya dia benar-benar marah lalu lari ke rumah mereka. Di sana dia teriak memanggil kakaknya untuk keluar menemuinya. Dia pun dengan marah mengutuk perbuatan kakaknya bersama si istrinya yang jahat itu. Tak terima disalahkan, akhirnya keduanya berkelahi. Si ibu pun datang melerai keduanya, lalu mereka pun pergi dari rumah itu membawa cucunya ini. Beberapa hari kemudian sejak kejadian itu, wanita ini akhirnya ketahuan selingkuh oleh suaminya. Dengan marah, suaminya menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya. Wanita ini mengatakan hanya teman biasa. Karena tak percaya, dia pun mengusir wanita itu. Karena
terusir dan tak memiliki tempat tinggal, wanita ini terlunta-lunta di jalan. Dan saat berada di sebuah hutan, seekor ular menggigitnya dan melilit tubuhnya hingga meninggal. Sedangkan suami yang menyesali perbuatannya kepada si ibu mencari ibunya di kuburan si ayah. Namun ketika dia tengah jalan, tiba-tiba dia terjatuh hingga meninggal. Dan itulah azab bagi anak-anak yang durhaka kepada ibu bapak mereka. Terima kasih, semoga sehat selalu.